Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya cintai, pimpinan Dewan Pembina, pimpinan Dewan Kehormatan, pimpinan Komisi Pengawas, yang saya cintai, para anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI, yang saya cintai, Sekretaris Jenderal dan para pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, para kader partai yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini dan insya Allah akan berlangsung selama 3 hari, partai kita kembali bertekad, bersatu, dan melangkah bersama untuk mengemban tugas-tugas di masa mendatang dengan keyakinan bahwa semua tugas itu akan dapat kita laksanakan dengan baik, termasuk keyakinan kita untuk memenangkan semua perjuangan politik dan kompetisi dalam rangka pemilihan umum. Dan pada saatnya nanti, pemilihan umum tahun 2019. Saudara Sekretaris Jenderal tadi telah menyampaikan tujuan serta agenda utama pertemuan Cipanas ini yang akan berlangsung mulai malam hari ini, besok, dan lusa. Dan oleh karena itu, sambutan serta arahan yang ingin saya sampaikan kepada jajaran pengurus pusat Partai Demokrat, saya bagi 2. Yang pertama adalah ajakan, harapan, dan instruksi saya kepada saudara semua, termasuk saya di dalamnya, untuk mengemban tugas ke depan sesuai dengan tema besar. Ingat tema besar kita, tema besar perjuangan kita adalah untuk rakyat, Partai Demokrat peduli dan beri solusi. Kemudian nanti bagian kedua dari sambutan dan pembekalan saya berkenaan dengan internal partai kita agar mesin organisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen tadi ke depan ini bisa berjalan makin efektif sehingga tugas-tugas dapat kita laksanakan dengan baik. Para kader yang sangat saya cintai, topik utama sambutan saya malam hari ini adalah menyikapi situasi perekonomian nasional dan apa yang jajaran Partai Demokrat mesti lakukan. Yang kita lakukan berkaitan dengan mengatasi permasalahan ekonomi kita saat ini tetap segaris dengan tema besar yang saya sampaikan tadi, untuk rakyat, Partai Demokrat peduli dan beri solusi. Para kader
ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, perkembangan situasi dan permasalahan atas ekonomi nasional dewasa ini. Kita harus memahami apa inti masalahnya. Kita berharap negara dan pemerintah juga bisa memahami hakikat, ragam, dan jenis masalah agar solusinya kelak juga tepat. Yang kedua, melalui mimbar yang mulia ini, saya akan sampaikan pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat kepada negara dan pemerintah. Ini niat baik dan keinginan tulus partai kita untuk membantu negara dan pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi yang dampaknya telah dirasakan oleh rakyat kita. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan apa yang mesti dilakukan oleh jajaran Partai Demokrat. Saya ingin mulai dari yang pertama, yaitu perkembangan situasi dan permasalahan yang ada menyangkut ekonomi nasional dewasa ini. Saudara-saudara, dengan jujur dan objektif, kita harus mengakui bahwa ekonomi kita telah mengalami persoalan. Ekonomi kita, baik makro maupun mikro, baik sektor keuangan maupun sektor real, menghadapi tekanan yang cukup berat. Lebih khusus, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah: 1, pertumbuhan ekonomi kita melambat atau menurun. Mengapa pertumbuhan kita melambat atau menurun? Ada sejumlah faktor yang menyebabkan. Pertama, konsumsi rumah tangga, household consumptions. Pembelian masyarakat atas barang dan jasa itu menurun karena daya beli masyarakat juga menurun. Nomor 2, mengapa pertumbuhan kita menurun? Investasi menurun. Di banyak sektor bahkan terhenti. Ketiga, ekspor kita nilainya juga menurun. Mungkin sejumlah komoditas volumenya tetap ada yang naik, tetapi nilainya menurun. Mengapa? Sejumlah komoditas harganya jatuh. Misalnya minyak bumi, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Karena kita produsen utama atas komoditas-komoditas itu, maka perolehan negara dari ekspor kita menurun. Yang keempat, pembelanjaan pemerintah, government spending, karena satu dan lain hal, termasuk permasalahan menyangkut realisasi APBN kita, itu juga tidak optimal. Itulah paling tidak 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan kita terus menurun. Dan sekarang angkanya di bawah 5%, baik kuartal pertama maupun kuartal kedua tahun 2015 ini. 1, pertumbuhan menurun. Yang kedua, harga barang dan jasa membubung, termasuk harga-harga bahan pokok yang diperlukan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-harinya juga mengalami peningkatan. Sebagian peningkatannya tajam. Tentu hal ini menimbulkan kesulitan bagi kehidupan sebagian besar saudara-saudara kita, rakyat Indonesia.
Yang ketiga, telah mulai terjadi gelombang PHK, layoff. Sebagian mengatakan kepada saya, sudah lebih dari 1 juta. Sebagian mengatakan lebih dari 1,5 juta. Berapapun angka yang tepat, tetapi fakta menunjukkan bahwa gelombang PHK telah terjadi di berbagai sektor real di berbagai daerah. Tentu ini menambah angka pengangguran baru. Ini meningkatkan kemiskinan baru. Yang keempat, sektor real terpukul. Baik itu usaha besar, usaha menengah, maupun usaha kecil. Hampir semuanya terpukul. Mengapa terpukul? Karena pembelian atas barang dan jasa yang diproduksi oleh usaha baik besar, menengah maupun kecil itu juga menurun. Akibatnya, karena menurun, maka pajak yang dibayarkan kepada negara juga menurun. Akibatnya penerimaan negara dari sektor pajak juga menurun. Yang kelima, nilai tukar rupiah tergerus cukup tajam, sehingga memukul pemerintah, karena pemerintah ada kewajiban yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Komitmennya dalam dolar. Begitu dolarnya tinggi sekali, rupiahnya anjlok, bebannya meningkat cukup tajam. Pelaku dunia usaha tentu terpukul. Mereka melakukan pinjaman dalam bentuk dolar, menjual barang dan jasanya dalam rupiah. Gap ini besar dan tentu merepotkan mereka. Sebagian masyarakat juga yang kerap mengkonsumsi dolar untuk kebutuhan satu dan lain hal, bagaimanapun juga terdampak. Itu yang kelima. Yang keenam, situasi fiskal dan APBN kita, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhormat, tentu mengetahui bahwa fiskal dan APBN kita juga mengalami tekanan. Mengapa ada tekanan dalam APBN kita? Karena penerimaan negara menurun drastis. Karena sasaran pembelanjaan yang ada dalam APBNP 2015, katakanlah itu cukup ekspansif, sementara penerimaannya menurun. Ditambah perhitungan atas penerimaan pajak yang tidak tepat. Saudara tahu, saya selama 10 tahun memimpin negara dan pemerintahan, mengambil keputusan, menetapkan kebijakan berkaitan dengan APBN, sangat mengetahui bahwa dari sisi penerimaan negara, lebih dari 75% itu dari pajak. Kalau perhitungannya tidak tepat dan penerimaan real jauh di bawah, tentu menjadikan persoalan yang serius terhadap APBN kita. Ibaratnya kita mau belanja banyak, uangnya tidak ada. Itulah 6 inti permasalahan berkaitan dengan ekonomi kita. Kita harus jujur, harus terbuka, harus secara logis mengidentifikasi apa saja persoalan itu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Permasalahan ekonomi domestik itu memang merupakan tantangan yang tidak ringan dan harus ditambah lagi oleh faktor eksternal. Oleh faktor eksternal yang ternyata meningkatkan derajat kerawanan dan permasalahan. Silakan yang baru masuk, ada tempat kosong di sebelah sana.
Di sebelah kanan juga masih ada ke situ. Baik, saya lanjutkan saudara-saudara, perhatikan karena saya ingin kader Demokrat sangat menguasai permasalahan ini, sehingga kalau saudara menjelaskan kepada rakyat, kepada pers, diminta pandangannya di DPR RI, tepat apa yang disampaikan. Tadi saya sampaikan ada 6 masalah dalam perekonomian kita. Ditambah lagi ada faktor eksternal. Paling tidak ada 1+3 faktor eksternal ini. Ada 3 sebetulnya, tapi yang terakhir 1+3. Pertumbuhan ekonomi di Asia juga menurun. Tiongkok, ekonomi nomor 2 terbesar dunia, pertumbuhannya menurun. Padahal Tiongkok dengan Indonesia ada hubungan perdagangan dan investasi yang tinggi. Tentu kita kena dampaknya. Juga pertumbuhan di Malaysia, bahkan Malaysia ditambah dengan jatuhnya ringgit dan sejumlah fundamental ekonomi mereka. Singapura juga kena, pendek kata ketika Indonesia kena, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita juga mendapatkan tekanan, ada yang sama, ada yang lebih ringan sedikit, ada yang lebih berat sedikit. Itu faktor penting. Yang kedua, rupiah kita yang terus tergerus akan menghadapi tantangan baru ketika Federal Reserve, itu sama dengan BI-nya Amerika Serikat, nanti menaikkan suku bunganya. Diduga antara bulan September sampai Desember. Begitu suku bunga Amerika dinaikkan, dolar banyak yang kembali ke Amerika Serikat. Sekarang sudah banyak kembali, akan lebih banyak lagi yang kembali. Akibatnya Asia termasuk Indonesia akan kekurangan dolar. Dan itu lebih menekan rupiah kita. Nah yang ketiga saya katakan 1+3 tadi, ndelalah, komoditas yang sering menjadi andalan perekonomian kita juga jatuh. Minyak, 1+3 tadi, kelapa sawit, batu bara, dan karet. Itulah faktor eksternal. Kita punya masalah internal, kita ditekan oleh faktor yang sifatnya eksternal. Akibatnya apa saudara-saudara? 6 permasalahan domestik tadi ditambah dengan situasi kawasan yang juga tidak kondusif bagi pemulihan ekonomi kita, maka saat ini kalau kita dengarkan apa yang ada di daerah-daerah yang disampaikan oleh rakyat kita, saya baru bepergian ke Jawa Tengah, ke DIY, ke Jawa Timur, saya bercakap-cakap dengan mereka, sudah terasa secara psikologis rakyat kita itu mulai cemas. Mulai takut kalau negara kita menghadapi krisis lagi. Sebagian bahkan kurang percaya apakah bisa kita atasi ekonomi ini. Dan kalau psikologi sosial seperti itu, maka situasi sosial juga akan terbentuk. Dari ekonomi menuju ke sosial. Maksud saya apa? Kalau rakyat merasa sudah terhimpit kehidupannya, mudah-mudahan bisa kita cegah untuk tidak sampai ke situ, maka rakyat akan merasa ditinggalkan, rakyat merasa jadi korban, rakyat akan marah, dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Itulah yang harus dicegah oleh negara dan oleh kita semua. Partai Demokrat sangat siap untuk bersama-sama negara dan pemerintah mencegah hal-hal buruk itu terjadi. Saudara-saudara, nah setelah kita memahami what's going on with our economy, ada apa dengan ekonomi nasional kita? Jujur, terbuka, logis, mengidentifikasi. Maka melalui mimbar ini pula,
pada malam hari ini Partai Demokrat ingin menyampaikan pandangan dan rekomendasi. Pandangan dan rekomendasi baik-baik kepada negara dan pemerintah. Pandangan ini intinya bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini. Berangkat dari falsafah, kalau tadi ada 6 persoalan berkaitan dengan ekonomi kita, maka sebaiknya yang paling tepat solusinya juga mengarah kepada 6 hal tadi. Perbaikannya juga mengarah relevan dan langsung kepada 6 hal yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, kita ingin menyampaikan melalui forum ini, satu, kita berharap pemerintah sebagai penjuru dengan kebersamaan dengan yang lain bisa menjaga pertumbuhan agar tidak terus meluncur ke bawah. Jaga agar tidak terus meluncur, ditahan. Pada saatnya nanti setelah badai ini lewat, dinaikkan kembali. Ini yang saya sebut dengan komponen pertumbuhan atau growth. Caranya bagaimana? Caranya galakkan dan tingkatkan permintaan, demand dalam ekonomi, dalam ilmu ekonomi tingkatkan. Dalam keadaan krisis, teori ini lazim dipraktekkan. Stimulasi permintaan, demand dinaikkan. Lakukan stimulus atau peningkatan pembelanjaan pemerintah. Jangan malah dikurangi, jangan digunakan yang tidak tepat, yang tidak ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Lakukan stimulus secara tepat. Keluarkan kebijakan khusus agar investasi kembali hidup. Sekarang di mana-mana terhenti. Agar ekspor kembali meningkat. Ringankan beban para eksportir. Buka jalan kepada para investor. Kasih karpet merah ibaratnya. Supaya mereka mau berinvestasi, kemudian sektor real hidup kembali. Dan jangan lupa, bantu rakyat yang paling menderita akibat kesulitan ekonomi ini. Untuk apa? Agar mereka punya uang, agar mereka bisa membeli kebutuhan sehari-harinya. Semua itu sesuai dengan sumber-sumber pertumbuhan yang tadi telah saya sebutkan. Kalau pertumbuhannya menurun, ya bikin 4-4-nya naik, meningkat. Itu yang pertama, rekomendasi kita. Yang kedua, lakukan stabilisasi harga. Dan bagi harga-harga pokok yang diperlukan rakyat yang harganya kelewat tinggi, harus bisa diturunkan. Dengan cara apa? Stop kebijakan apapun, kebijakan kementerian manapun yang justru makin mendorong inflasi. Pastikan supply kita. Supply itu ketersediaan barang dengan distribusinya. Apakah daging, apakah daging sapi, apakah beras, apakah daging ayam, apakah garam, apapun. Itu cukup. Kalau cukup, harga tidak akan terus naik. Dan yang tidak kalah pentingnya, tolong berhenti berretorika. Retorika ideologis. Rakyat dalam keadaan seperti ini tidak memerlukan retorika ideologi. Mereka ingin barangnya ada, bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Betul? Kalau kenyataannya supply-nya kurang, harga meningkat, bergejolak,
bukan diatasi tapi main retorika dari hari ke hari, nggak akan selesai itu masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cegah bertambahnya gelombang PHK. Gelombang PHK, lay off, dengan cara bantu perusahaan agar tidak mudah PHK. Dulu 2008-2009 ketika saya juga mengatasi krisis, situasinya juga tidak mudah. Siapa bilang mudah? Bermalam-malam kami kurang tidur mencari solusi sampai saya berkomunikasi langsung termasuk hari libur di kantor di Wisma Negara di Cikeas, ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang kira-kira akan mem-PHK-kan. Saya bilang, tolong, jangan di-PHK-kan. Apa yang bisa pemerintah bantu? Baik Pak, kami akan sejauh mungkin tidak PHK, tapi bisa enggak kami dikasih insentif, diringankan ini? Oh, kita bicara. Begitu cara kita supaya PHK tidak berlomba-lomba, seulangi, supaya perusahaan-perusahaan tidak berlomba-lomba mem-PHK-kan buruhnya atau pekerjanya. Masih dalam rangka mencegah gelombang PHK, penarikan pajak harus tepat, sehingga perusahaan dalam keadaan ekonomi sulit ini tidak merasa sangat dibebani. Sebab kalau merasa sangat dibebani, sudah susah, mungkin dia ambil jalan pintas, ya sudah, PHK-kan saja. Begitu. Jadi ini pun bisa kita kurangi dengan langkah dan kebijakan yang tepat. Itu yang ketiga. Yang keempat, gerakkan dan cegah terus merosotnya sektor real dengan cara di berbagai kesempatan saya sering mengatakan jurus kita waktu kita praktekkan tahun 2008-2009 adalah yang saya sebut dengan keep buying strategy. Artinya apa? Meskipun ekonomi sulit, tapi kalau rakyat dan pemerintah masih membeli barang dan jasa, dalam teori ekonomi namanya government spending dengan household consumption, masih beli dia, barang dan jasa, dijamin perusahaan tidak akan mudah bangkrut. Nah, bagaimana pemerintah bisa membeli? Tingkatkan pembelanjaannya. Namanya stimulus, namanya ekspansi. Rakyat bagaimana? Yang sangat menderita bantu dengan bermacam-macam program pro rakyat. Ekstrimnya kalau sangat diperlukan itu bantuan langsung tunai. Tidak diharamkan. Membantu rakyat kecil yang sedang susah namanya bantuan langsung sementara masyarakat atau cash transfer itu tidak haram. Di negara lain juga sering terjadi dalam keadaan emergensi, dalam keadaan sulit kalau memang diperlukan. Pendek kata, keep buying strategi kalau bisa dijaga, dijamin sektor real meskipun pasti berkurang, pasti menurun, tidak akan jatuh semuanya. Semua kebijakan dan regulasi harus diarahkan agar sektor real tetap bergerak, jangan sebaliknya. Bikin peraturan, bikin program kebijakan yang bikin mereka mandek tanpa disadari. Para menteri siapapun harus bersama-sama dengan presiden dan wakil presiden memastikan kebijakannya itu sinkron satu sama lain dan outputnya mendorong bergeraknya kembali sektor real meskipun ini juga bukan sesuatu yang mudah karena saya pernah mengalami. Yang kelima, cegah dan lakukan sesuatu agar rupiah kita tidak makin jatuh lagi. 13.000 sudah dilewati, 14.000 sudah dilewati, segeralah kita melakukan langkah yang tepat, jangan nanti jatuh bebas, free fall, tembus 15, 16 dan sebagainya. Mari kita cegah bersama-sama. Dengan cara apa? Kebijakan moneter, BI, harus tepat dan efektif. Meskipun BI tidak di bawah presiden, tapi dengan komunikasi yang baik, konsultasi yang baik antara BI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian,
Dan teman-teman itu bisa akhirnya ditetapkan kebijakan yang tepat dan efektif. Siapkan second line of defense. Kalau something happens di Indonesia menyangkut keuangan kita, kita punya bantalan dengan kerjasama dengan negara-negara lain. Meskipun dulu tidak pernah saya gunakan dan amit-amit tidak terjadi, tapi kita sudah siap. Akibat pasar tahu, pemerintahnya siap if something happens, dengan bantalan cadangan menutup krisis keuangan dulu, pasar tenang dan krisis tidak terjadi. Antisipasi kenaikan suku bunga Fed. Jangan mengatakan, oh nggak ada pengaruhnya, tenang saja. Don't say that. Tidak perlu panik, memang tidak harus panik, tapi jangan menganggap ringan sesuatu. Sedia payung sebelum hujan, bahwa nanti hasilnya bagus, alhamdulillah. Begitu. Cegah terjadinya panic buying dan rush atas pembelian dolar. Caranya bagaimana? Bukan begini, saudara-saudara, para pelaku bisnis, janganlah membeli dolar demi bangsa dan negara tercinta. Tidak cukup. Mereka tidak akan panik dan memborong dolar manakala mereka tahu pemerintah punya kebijakan bersama BI, punya action, dan action itu dijalankan, dan akhirnya pasar percaya, bisnis percaya, pasti mereka bisa menahan diri. Dan itu bisa. Oleh karena itulah tadi malam saya bertemu dengan para pemimpin redaksi, para wartawan senior, saya mendengar pemerintah akan segera mengeluarkan jurus-jurus saktinya, paket-paket kebijakan. Saya senang, welcome. Karena kalau itu tepat dan dijalankan betul, pasar akan lebih tenang dan orang yang diduga akan panik akan bisa menahan diri. Jadi sekali lagi bukan hanya dengan kata-kata, tapi bikin mereka trust kepada langkah-langkah BI dan pemerintah. Begitu. Dan masih berkaitan dengan nilai tukar rupiah, cegah pernyataan pejabat publik yang kontraproduktif. Ini belum apa-apa. Dulu tahun 1998 kan 18.000, sekarang kan belum. Loh memangnya menunggu sampai 18.000? Jangan, tidak perlu itu. Sudahlah, bismillah kita beresi bareng-bareng, kami dukung, Demokrat dukung, supaya tidak meluncur ke tingkat itu. Begitu cara berpikir kita. Yang keenam, yang terakhir, ini teman-teman DPR tolong perhatikan, kelola dan kendalikan APBN dan fiskal kita dengan tepat dan jangan ceroboh. Kalau nilai tukar rupiah itu pemerintah tidak bisa, misalkan dengan Kepres dikeluarkan perintah mulai hari ini nilai tukar rupiah harus kembali ke 10.000, dilarang meningkat lebih 10.000, tidak mungkin. Tetapi kalau APBN fiskal, pemerintah punya fleksibilitas, punya ruang. Inilah yang disebut dengan political economy. Presiden bersama-sama DPR RI bisa. Baiknya bagaimana APBN kita, baiknya bagaimana fiskal kita, sepenuhnya at our hand. Tidak sangat dipengaruhi oleh gejolak pasar. Itu menyangkut APBN yang bikinkan kita. Asumsinya seperti apa? Perkiraan penerimaan berapa? Pajak berapa, non pajak berapa? Pembelanjaannya berapa? Defisitnya berapa? Dari mana defisit itu? Kredibel apa tidak kredibel? Kita yang bikin. Dibahas bersama. Ditetapkan. Dijalankan. Ada perubahan. Bikin perubahan. Namanya APBNP. Begitu cara memahami APBN dan fiskal sepenuhnya dalam kekuasaan kita. Nah, teman-teman DPR, anggota fraksi Partai Demokrat DPR, partai kita, partai yang kita cintai, menyampaikan agar dalam APBNP 2015, lihat ruangnya memang sempit ya, saya sudah mengintip sempit memang.
Tapi 2016 saya kira sejak awal kita bisa mendesain, kita ini kita besar. Ada presiden kita dengan jajaran pemerintahnya, ada dewan termasuk fraksi Demokrat, itu kita. Saya di luar sih, tapi saya memberikan doa dan juga bantuan-bantuan yang konstruktif gitu. Pastikan ada ekspansi pembelanjaan, peningkatan government spending, government expenditure, boleh dikatakan stimulus. Defisitnya naik sedikit, ada aturannya itu. Ada batas undang-undang berapa, bisa itu. Kemudian lakukan penetapan prioritas yang tepat. Dalam keadaan ekonomi seperti ini, mestinya pembelanjaan pemerintah itu diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, stabilisasi harga, dan pencegahan pengangguran baru. Mesti ke situ. Itu utamanya, tentu masih ada yang lain, pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya. Tolong pemerintah dan DPR bisa menunda pembelanjaan yang masih bisa ditunda. Utamakan dulu, pulihkan ekonomi kita. Yang masih bisa ditunda tahun depan saja. Tahun depannya lagi juga masih bisa, begitu. Infrastruktur yang sangat tidak diperlukan kehadirannya tahun ini, yang menggunakan puluhan triliun rupiah, jangan sangat dipaksakan. Kalau uangnya ada boleh, tapi kalau tidak ada, mbok diutamakan untuk jaga pertumbuhan, stabilisasi harga, dan pencegahan PHK. Memang infrastruktur sebagian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dihitung saja. Jangan pokoknya harga mati infrastruktur, yang lain nomor 2. Loh, ini sedang tidak normal perekonomian kita. Pastikan jangan ada janji-janji baru. APBN ini sudah pas-pasan, jangan tambah 3 triliun, 2 triliun, 4 triliun. Di samping tidak tepat, nggak ada uangnya. Dewan, tolong ditanyakan pemerintah, cash flow-nya seperti apa? Posisi sekarang ini berapa pajak yang masuk? Penerimaannya bagaimana? Pembelanjaan kita berapa? Cocokkan, klop tidak? Nah kalau tidak klop, defisitnya dalam, mbok jangan ada janji baru. Nanti saja. Kemudian ini berkaitan dengan itu, penegakan hukum itu penting. Pencegahan korupsi penting. 10 tahun saya berdiri, mendorong, menyemangati para penegak hukum, apakah KPK, apakah Polri, apakah Kejaksaan, siapapun. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika ada kepanikan di sana sini, kesulitan di sana sini, cegah penegakan hukum yang tidak tepat, yang membuat takut, bikin menghambat, terkunci semua langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi. Bukan kita tidak mendukung penegakan hukum, 100% Demokrat dukung. Tetapi kalau masih dalam tahap awal, kemudian luar biasa proses ditambah dengan pemberitaan yang bertubi-tubi, itu terkunci semua, takut semua nanti. Kecuali yang nyata-nyata crimes-nya berat, kejahatannya nyata, negara dirugikan, rakyat disengsarakan, ya sudah, go. Tetapi kalau masih belum, tiba-tiba semuanya dibikin takut, macet pemulihan ekonomi kita. 6 masalah, ini 6 solusi yang diusulkan oleh Partai Demokrat. Didengarkan saja, yang mendengarkan dapat pahala. Apalagi sebagian diterima atau menambah. Pasti negara sudah punya, pemerintah sudah punya, banyak orang hebat di pemerintahan sekarang, di kabinet sekarang. Sebagian besar teman-teman saya, mereka paham. Tapi saya tahu ini sulit. Demokrat memberikan tambahan pandangan, diterima pahalanya tinggi, dijalankan bagus sekali. Tidak diterima pahalanya jatuh ke Partai Demokrat.
Yang terakhir, kita mengidentifikasi permasalahannya apa. Demokrat dengan niat baik mengajukan pandangan dan rekomendasi, tetapi Demokrat ingin apa hanya begitu Pak? Tidak. Kita ingin langsung membantu, ingin langsung berkontribusi, ingin langsung berbuat untuk rakyat, untuk negara, dan untuk pemerintahan kita. Pemerintah itu pemerintahan kita loh. Bukan hanya pemerintahan yang mengusung Pak Jokowi kemarin jadi presiden, kita juga bagian dari negara dan itu juga pemerintahan kita. Begitu. Partai Demokrat menetapkan 3 cara dalam rangka membantu negara dan pemerintah. Dan sejak malam hari ini, sebetulnya sudah mulai kita laksanakan, saya minta dijalankan oleh semua. Sekjen dengan timnya bisa memantau ke seluruh tanah air implementasi dari instruksi saya pada malam hari ini. Judul besarnya tetap membantu negara dan pemerintah. Yang pertama melalui jalur jajaran Partai Demokrat tingkat pusat, ya kita ini, termasuk saya, termasuk semua pengurus harian. Kita akan terus berkontribusi ke depan. Yang kedua melalui fraksi Partai Demokrat DPR RI secara khusus. Dan yang ketiga melalui pejabat eksekutif di daerah, apakah gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang mereka itu kader partai. Berlaku instruksi saya ini, termasuk anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD seluruh Indonesia. Berlaku instruksi saya ini. Jadi jalur pertama kita pusat, jalur kedua fraksi yang di DPR RI, jalur ketiga adalah mereka-mereka yang mengemban tugas di daerah. Dengarkan tugasnya apa? Tugas kita. Jajaran Partai Demokrat Pusat, kita akan terus memantau, memberikan saran, melakukan kritik konstruktif apabila diperlukan. Kalau kita mengkritik konstruktif, jangan dipidanakan. Dan membantu negara dan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Saya ulangi, kita yang di pusat akan terus memantau, memberikan saran, melakukan kritik konstruktif dan membantu negara dan pemerintah dalam langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional. Bagi fraksi Partai Demokrat DPR RI, tugas saudara adalah pastikan APBNP 2015 dan APBN 2016 kelak tepat, realistik, dan berorientasi kepada pemulihan ekonomi nasional. Kalau ternyata tidak tepat, tidak realistik, tidak berorientasi, harus berani mengatakan fraksi Partai Demokrat tidak setuju. Lakukan itu. Lakukan. Rakyat akan senang lihat Partai Demokrat. Kalau enggak tepat APBN-nya, berani mengatakan tidak setuju. Tetapi sebaliknya kalau sudah oke kebijakan A, program kementerian B, ya dukung. Begitu. Pastikan dalam APBN itu perlindungan rakyat tetap menjadi prioritas. Dalam keadaan seperti ini, empati harus diberikan kepada rakyat kita, terutama mereka yang menderita. Maka perlindungan rakyat jangan ditinggalkan dalam mendesain APBN dan jadikan prioritas, termasuk kebijakan dan program pemerintah. Waktu rapat bersama dengan menteri terkait, pastikan beliau-beliau itu kebijakan dan programnya dalam keadaan seperti ini jangan menomorssekiankan perlindungan rakyat. Ini bukan lip service, ini bukan pencitraan, ini bukan populis, real. Turunlah ke daerah, ada yang memang sudah sangat terpukul. Pastikan mereka tidak merasa ditinggalkan oleh negara yang dicintainya.
Kemudian ini perjuangan kita bukan hanya sekarang sampai tahun 2019 dan ke depan, teriakkan ke seluruh tanah air, Partai Demokrat akan terus berjuang, menyarankan pada pemerintah daerah, tetapi tetap dengan cara-cara yang tepat agar program-program pro rakyat yang dulu kita jalankan, yang sebagian telah ditinggalkan, padahal rakyat suka, itu dihidupkan kembali. Apalagi ekonomi kita sedang seperti ini. Tolong sarankan baik-baik. Sarankan baik-baik, Pak. Ini penting. BOS, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, ke buku, subsidi buku, kemudian Jamkesmas, sekarang BPJS, kemudian pelayanan publik, program-program seperti itu, lantas kredit usaha rakyat, lantas PNPM, apapun namanya, nama tidak pedulilah. Kalau harus diganti tidak apa-apa, yang penting programnya itu tetap ada, karena rakyat suka dengan program-program itu. Program keluarga harapan untuk the poorest of the poor, kemudian lanjut usia yang terkena bencana, banyak sekali program pro rakyat. Dan itu tidak salah negara. Jangan terpengaruh dengan ekonomi yang sangat kapitalistik, itu enggak perlu itu, ini saja. Infrastruktur semuanya, infrastruktur maha penting, tapi jangan semua dari APBN, ajak swasta, ajak BUMN, dan tentu ada porsi dari APBN. Karena kalau semua dibawa ke situ, bantuan untuk rakyat, program rakyat kecil sekali. Berjuanglah kita agar program-program pro rakyat itu dihidupkan kembali. Ini perjuangan DPR RI. Saya akan ikuti nanti. Insya Allah tanggal 9 September saya akan bersama-sama fraksi, nanti syukuran kita potong tumpeng, ulang tahun partai kita, di Senayan untuk memulai bahwa kita akan berperan secara cerdas, konstruktif, tidak kasar di DPR RI nanti. Nah, yang ketiga yang terakhir, bagi pejabat eksekutif di daerah termasuk fraksi Demokrat di daerah-daerah. Tugasnya sama sebetulnya, tapi mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, langsung action. Berupaya sekuat tenaga untuk memulihkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Beda-beda, Banten beda dengan Jawa Timur beda dengan Sumatera Selatan beda dengan Sulawesi Tengah, berbeda dengan Maluku, berbeda dengan Papua Barat, berbeda dengan NTB dan sebagainya. Tapi mesti ada persoalan di daerah itu. Prioritasnya adalah gubernur, bupati, wali kota, DPRD itu tetap pertumbuhan, stabilitas harga, pencegahan PHK, pencegahan kenaikan kemiskinan, dan bantuan kepada rakyat miskin. Itu harus dijalankan secara paralel. Pusat kita bekerja, fraksi Demokrat DPR RI bekerja, kader-kader kita yang mengemban amanah sebagai pejabat eksekutif dan DPRD daerah bekerja, maka inilah bukti nyata Demokrat peduli dan beri solusi. Dalam keadaan seperti ini, ada tendensi menghantam pemerintah, menghantam negara, mengkritik sana, kritik sini, tidak perlu ikut-ikutan. Tapi sampaikan pandangannya, rekomendasinya, dan siap dan ikut meringankan beban termasuk yang di daerah-daerah tadi. Sebagai penutup, para kader yang sangat saya cintai, Partai Demokrat sungguh peduli dan akan terus beri solusi. Kami berharap pemerintah mengerti niat baik Partai Demokrat. Kami tidak menggurui, tapi ingin membantu dan ikut mencari solusi. Karena kami tahu ketika Demokrat berada di pemerintahan, 10 tahun dulu kami memimpin Indonesia, juga pernah mengalami keadaan seperti ini. Tidak ada yang serba mudah, sulit, sama. Tetapi kami dulu menghadapi situasi seperti itu, pertama-tama kami tidak suka menyalahkan yang lain. Stop blaming others. Bismillah, ini tugas kita. Kemudian tentukan kebijakan.
dan lakukan tindakan. Ajak semua bersatu. Ajak semua, kabinet, gubernur, BUMN, swasta, ekonom, media massa, semua bersama-sama. Karena kalau itu dilaksanakan, hasilnya bagaimanapun akan ada. Hasilnya akan real. Dan sejarah membuktikan bahwa menghadapi krisis 2008-2009, Indonesia dicatat oleh dunia, bukan oleh Partai Demokrat yang mencatat oleh dunia, kita dianggap bisa meminimalkan dampak dan ekonomi kita selamat. Kita berdoa, kami berharap supaya kali ini pun pemerintah juga berhasil mengatasi apa yang menjadi tantangannya. Saya sih optimis, pemerintah masih punya waktu, pemerintah masih punya sumber daya atau resources, pemerintah masih punya opsi untuk mencegah terus memburuknya ekonomi ini dan bahkan menjadikannya normal kembali dan pada saat bangkit kembali. Dan kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya instruksikan agar upaya membantu pemerintah dan meringankan beban rakyat ini menjadi tugas dan sekaligus prioritas. Laksanakan, mari kita laksanakan, let's do it. Tuhan beserta kita, selamat berjuang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.